Burak Pajajaran, ketika mahkota menemukan tahtanya yang baru. Langit di atas pakuan Pajajaran kelabu, bukan karena awan hujan, melainkan karena asap dan debu dari pertahanan yang mulai runtuh. Tahun 1579 Masehi, ibu kota termegah di Tatar Sunda itu tengah menghadapi senjakalanya. Serangan gabungan dari Kesultanan Banten dan Cirebon tak lagi bisa dibendung. Tembok-tembok kokoh yang telah berdiri berabad-abad kini bergetar di bawah dentuman meriam dan sorak-sorai pasukan penyerbu. Di dalam istana yang carut-marut, Prabu Ragamulya, yang juga bergelar Prabu Surya Kancana, raja terakhir Pajajaran, menatap pusaka-pusaka keraton dengan tatapan nanar. Ia tahu, secara raga, kerajaan yang dibangun oleh Sri Baduga Maharaja telah sampai pada penghujungnya. Namun, ia juga tahu bahwa jiwa dan semangat Pajajaran, semangat orang Sunda, tidak boleh ikut sirna. Sang Prabu memanggil 4 orang abdi dalamnya yang paling setia dan berilmu tinggi. Mereka adalah Jaya Perkasa, Sang Hyang Hawu, Terong Peot, dan Kondang Hapa. Keempatnya dikenal sebagai Kanda Galante, para penjaga pusaka dan rahasia negara. Dengarkan, titah Prabu Ragamulya dengan suara berat namun tegas. Pakuan akan segera jatuh. Tubuhku mungkin akan sirna bersama puing-puing istana ini, tetapi warisan Pajajaran harus tetap hidup. Bawa semua pusaka ini ke arah timur. Cari Prabu Geusan Ulun di kerajaan Sumedang Larang. Matanya kemudian tertuju pada sebuah mahkota gemerlap yang terbuat dari emas, bertatahkan permata pilihan. Itulah mahkota Binokasih, mahkota yang telah menjadi saksi bisu kejayaan Raja-Raja Sunda selama lebih dari 2 abad. Terutama ini, lanjut Sang Prabu sambil mengangkat mahkota itu dengan hormat. Ini bukan sekadar penutup kepala. Ini adalah simbol kedaulatan, kehormatan, dan legitimasi Tatar Sunda. Serahkan mahkota ini kepada Geusan Ulun. Katakan padanya, Pajajaran telah burak, bubar, hancur lebur, tetapi semangatnya kini kami titipkan di pundaknya. Sumedang Larang adalah penerus Pajajaran yang sah. Dengan berlinang air mata namun penuh tekad, keempat Kanda Galante itu bersujud, menerima tugas suci terakhir dari raja mereka. Malam itu, di tengah kekacauan, mereka menyelinap keluar dari gerbang istana yang terkepung, membawa serta pusaka-pusaka yang tak ternilai harganya. Perjalanan mereka adalah perjalanan duka, melintasi hutan dan gunung, dengan bayang-bayang kehancuran pakuan yang terus mengejar. Setiap langkah terasa berat, karena mereka tidak hanya membawa emas dan permata, tetapi juga membawa beban sejarah sebuah kerajaan besar yang telah runtuh. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan berbahaya, akhirnya rombongan Kanda Galante tiba di Kutamaya, ibu kota Sumedang Larang. Kehadiran mereka disambut dengan penuh tanda tanya, namun juga dengan kehormatan. Mereka segera dihadapkan pada Prabu Geusan Ulun, seorang raja muda yang bijaksana dan berwibawa. Di hadapan sang raja dan para pembesar Sumedang, Jaya Perkasa, sebagai juru bicara, maju dan membuka peti kayu yang mereka bawa. Gusti Prabu, ucap Jaya Perkasa dengan suara bergetar menahan haru. Kami datang membawa kabar duka. Pakuan Pajajaran telah sirna, ditelan api dan angkara. Prabu Surya Kancana telah memilih jalan moksa, bersatu dengan alam, mengikuti jejak para leluhurnya. Suasana Balairung menjadi hening seketika. Duka menyelimuti semua yang hadir. Namun, lanjut Jaya Perkasa, sebelum sirna, beliau menitipkan wangsi terakhir. Bahwa raga Pajajaran boleh hancur, tetapi jiwanya harus abadi. Oleh karena itu, kami diutus untuk menyerahkan pusaka-pusaka Pajajaran kepada Paduka, sebagai tanda bahwa Sumedang Larang kini adalah pewaris sah tahta Pasundan. Dengan gerakan hikmat, Jaya Perkasa mengangkat mahkota Binokasih dari dalam peti. Cahayanya yang keemasan seolah menerangi seluruh ruangan, memancarkan aura kejayaan masa lalu. Terimalah mahkota Binokasih ini, Gusti. Dengan ini, kami menyerahkan kedaulatan Pajajaran ke tangan Paduka. Lanjutkan perjuangan kami, lindungi rakyat Sunda, dan jagalah warisan ini hingga akhir zaman. Prabu Geusan Ulun bangkit dari singgasananya. Wajahnya menunjukkan campuran antara duka, rasa hormat, dan beban tanggung jawab yang luar biasa besar. Ia menerima mahkota itu dengan kedua tangannya. Momen itu terasa begitu sakral. Seolah-olah arwah Prabu Siliwangi dan para raja Pajajaran lainnya hadir di sana, memberikan restu mereka. Dengan diterimanya mahkota Binokasih, maka resmilah Sumedang Larang menjadi penerus kerajaan Pajajaran. Peristiwa inilah yang disebut Burak Pajajaran, hancurnya kerajaan secara fisik, namun semangat dan kedaulatannya meledak atau menyebar dan kemudian bersemi kembali di tempat lain, yaitu di Sumedang.
Prabu Geusan Ulun kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai penerus terah Pajajaran, dan wilayah kekuasaannya pun diakui sebagai kelanjutan dari kerajaan besar tersebut. Mahkota Binokasi tidak pernah ia kenakan sebagai perhiasan sehari-hari, melainkan disimpan sebagai pusaka agung yang melambangkan amanah besar yang diembannya. Hingga hari ini, mahkota tersebut masih tersimpan dengan baik di Museum Prabu Geusan Ulun, Sumedang. Ia bukan lagi sekadar perhiasan emas, melainkan saksi bisu dari sebuah episode paling penting dalam sejarah Sunda, saat sebuah kerajaan besar memilih untuk tidak mati, melainkan mewariskan jiwanya agar terus hidup abadi.